Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu adalah tentang materi kreasi dalam proyek kreatif. Materi ini masih berhubungan dengan materi yang di pertemuan sebelumnya karena merupakan mata kuliah atau pembelajaran bersambung, materi bersambung dari pembelajaran materi di sebelumnya. Proses kreatif ini apa sih sebetulnya? Nah, menurut Stephen Stegmacher, proses kreatif ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah discovering problem, di mana tahapan ini orang yang ingin memecahkan masalah itu mampu untuk menggali berbagai solusi atau berbagai penemuan-penemuan yang memang bisa untuk dijadikan sebagai pencapaian proses kreatif. Lalu yang kedua ada conscious craft, artinya kita terus untuk mengasah kreativitas secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada the creative through process, artinya kreatif itu ada di dalam proses ketika kita melakukan sesuatu, khususnya ketika kita berkesenian. Dalam melakukan proses kreatif, kita juga perlu untuk mengkonsep karya seni yang akan kita buat. Nah, sebetulnya apa sih konsep seni ini? Nah, konsep seni ini adalah berbagai hal yang memang bersifat abstrak tetapi konseptual, artinya yang berhubungan dengan teori-teori yang menyelubungi ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Lalu, dalam konsep seni ini perlu adanya mengeksplorasi dan menciptakan karya seni yang sangat sekali berdasar pada pengertian seni itu sendiri, lalu juga ada alat, lalu juga sifat dasar seni, lalu juga ada unsur pembentuk dalam seninya, lalu juga ada fungsi seni, prinsip, hingga ke bentuk karakteristik secara konkret sebagai karya seni itu sendiri. Untuk membuat sebuah konsep karya seni, kita juga perlu untuk mempertimbangkan sifat dasar seni itu sendiri. Nah, untuk pembahasan sifat dasar seni ini sebetulnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tetapi saya ulangi lagi agar teman-teman lebih mengingat lagi apa sebetulnya sifat dasar seni itu sendiri. Oke, yang pertama itu adalah universal. Jadi seni ini bersifat universal, artinya terkenal dan sama pengertian seni dan juga konsep karya seninya di seluruh penjuru dunia. Lalu yang kedua ini ada individual. Nah, individual ini lebih kepada penciptaan karya seni seseorang dengan orang lain itu memiliki ciri khas yang berbeda walaupun objek gambarnya dan juga gaya gambarnya sama. Yang ketiga itu adalah ekspresif, di mana kita bisa untuk mencurahkan apa yang kita rasakan sesuai dengan yang kita alami, perasaan, imajinasi ke dalam sebuah konsep karya seni. Dan yang keempat adalah kreatif, di mana kita bisa untuk mencurahkan apa yang akan kita buat yang berawal dari ide ke dalam bentuk atau produk karya seninya. Dan yang terakhir itu abadi. Karya seni itu akan terus ada jikalau karya seni tersebut sudah dipamerkan kepada masyarakat luas, dan bahkan beberapa seniman yang memang sudah tiada tetapi karya seninya ada itu terus dikenang sampai sepanjang masa. Kemudian ada struktur seni dalam konsep seni. Sebetulnya apa sih yang menjadi komponen di dalam konsep seni itu sendiri? Oke, yang pertama ada struktur. Struktur ini adalah ide yang kita usung di dalam pembuatan sebuah karya seni. Lalu yang kedua itu ada tema. Apa sih sebetulnya ciri khas atau judul yang akan kita bawakan yang memang menjadi fokus di dalam karya seni yang akan kita buat. Yang ketiga ada media. Media itu merupakan alat dan bahan di dalam proses pembuatan karya seni.
Apa sih media yang kita pilih, alat yang kita pilih dalam pembuatan karya seni? Yang keempat itu ada gaya. Gaya ini merupakan sesuatu atau ciri khas yang ditonjolkan oleh seniman terhadap sebuah karya. Gaya ini setiap seniman berbeda-beda dengan seniman yang lain. Walaupun aliran yang diusung mungkin sama, tetapi ada ciri khas yang ditonjolkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada di karya seni hasil dari orang lain. Dan yang terakhir itu ada aliran dan genre atau aliran atau genre. Aliran atau genre ini adalah bagaimana seniman-seniman yang ada bersepakat untuk menciptakan sebuah gaya di dalam pembuatan karya seninya yang bersifat secara fisik atau secara visual itu sama dan baik dari segi unsur maupun dari segi komposisi yang ada di dalam sebuah karya seni. Lalu sebetulnya apa sih fungsi seni dalam mengkonsep sebuah karya seni? Apakah sama dengan fungsi karya seni itu sendiri? Oke, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan fungsi fisik. Fungsi fisik ini bagaimana kita merancang sebuah karya seni yang memang lebih dinikmati secara fisiknya saja atau secara wujudnya saja. Lalu yang kedua ada fungsi psikis. Fungsi psikis ini adalah bagaimana kita merancang sebuah karya seni tetapi bisa juga untuk menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga orang lain juga ikut merasakan apa yang ada di dalam sebuah karya seni, entah itu perasaan sedih, senang, gembira, takut, ikut tersampaikan kepada mereka yang mengamati atau menikmati karya seni yang kita buat. Lalu yang selanjutnya ada fungsi konsep seni ini sebagai hiburan atau media rekreasi massal, di mana memang tidak dipungkiri bahwa sebuah karya seni ini adalah fungsi yang utamanya yang terlihat dengan jelas adalah sebagai fungsi hiburan atau rekreasi. Begitupun juga dengan mengkonsep karya seni, kita mempersiapkan karya seni yang dibuat bertujuan atau berfungsi untuk media hiburan dan juga refreshing masyarakat luas. Dan selanjutnya ada fungsi alternatif. Fungsi alternatif ini lebih kepada fungsi rekreasi atau hiburan di dalam pembelajaran. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena fungsi alternatif ini menjadikan seni ini sebagai solusi dalam pembelajaran sehingga tidak ditemukan lagi kejenuhan atau proses yang monoton yang secara terus-menerus sama. Lalu yang selanjutnya ada fungsi religi. Fungsi religi ini di mana kita mengkonsep karya seni selain untuk dinikmati karya seninya juga sebagai media dakwah untuk menyampaikan pesan keagamaan kepada orang lain atau masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya ada fungsi atau sarana komunikasi. Sarana komunikasi ini di mana kita bisa untuk menyampaikan pesan berupa pesan moral ataupun pesan terhadap lingkungan yang bisa dikomunikasikan melalui konsep karya seni. Dan yang terakhir itu ada fungsi riset dan penelitian di mana fungsi ini sebagai sarana untuk mengembangkan seni dari tahun ke tahun sehingga seni ini bisa untuk lebih fleksibel dan ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sekarang bagaimana sih sebetulnya konsep seni dalam berkarya seni? Nah, ini terdiri dari beberapa proses di dalam mengkonsep sebuah karya seni jikalau kita ingin membuat karya seni itu sendiri. Yang pertama ada melakukan pengamatan atau penelitian. Pengamatan atau penelitian ini dilakukan untuk mencari ide, gagasan, entah itu berdasar pada pengalaman atau imajinasi yang kita punya. Lalu yang kedua itu ada menentukan tema. Menentukan tema ini boleh disesuaikan dengan
dengan tema yang akan kita usung atau juga tema yang ada di dalam pembuatan karya seni itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada membuat sketsa atau rancangan. Ini merupakan bagian awal dari representasi ide dan juga gagasan yang dikaitkan ke dalam tema yang kita pilih ke dalam sebuah rancangan di dalam pembuatan karya seni. Lalu yang selanjutnya ada analisis sketsa. Ini waktunya untuk menimbang, mencari, mengamati, mereview sketsa yang sudah kita buat, dipertimbangkan dengan ide, gagasan, tema yang ada dengan komposisi, unsur seni, lalu juga ada kreativitas, lalu ada keseimbangan, dan juga ada komposisi yang memang apakah sudah sesuai atau tidak, sehingga nantinya kita bisa untuk mengevaluasi konsep yang sudah kita buat, apakah perlu ditambahkan atau perlu dikurangi. Ada sesuatu yang kurang kita tambahkan, ada sesuatu yang lebih kita hilangkan, sehingga karya seni tersebut menjadi karya seni yang memang detail dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang paling akhir adalah setelah diperbaiki, proses evaluasi. Jikalau misalnya karya seni yang kita rancang sudah sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan konsep dan juga tema, kita boleh untuk mewujudkan karya rancangan kita ke dalam bentuk karya seni yang nyata. Lalu sebetulnya apa sih yang perlu kita pertimbangkan di dalam penentuan tema jikalau kita ingin membuat karya seni rupa? Sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian tema itu sendiri. Tema itu adalah ide, gagasan yang akan kita pilih untuk menentukan sebuah rancangan konsep karya yang nantinya akan diwujudkan di dalam sebuah karya. Jadi sebetulnya apa sih kira-kira tema yang sering diusung dalam pembuatan sebuah karya seni? Nah, tema yang sering diusung dalam pembuatan sebuah konsep karya seni itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu tema manusia dengan dirinya sendiri, lalu yang kedua ada tema manusia dengan manusia lain, lalu yang ketiga ada tema manusia dengan lingkungannya atau alam sekitar, lalu yang keempat itu ada tema manusia dengan kegiatan atau aktivitasnya, lalu yang kelima itu ada tema manusia dengan alam atau benda mati, lalu yang terakhir itu ada tema manusia dengan imajinasi atau hayalannya. Lalu kalau dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar, apakah ada tema-tema yang memang seperti yang saya sebutkan? Kebetulan karena memang pembelajaran di sekolah dasar adalah pembelajaran dengan kurikulum 2013 yang terdiri dari beberapa tema. Bisa teman-teman lihat tema-tema yang ada di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran seni budaya dan prakarya yang ada di kurikulum sekolah dasar di kurikulum tahun 2013. Tema-tema tersebut bisa dijadikan sebagai tema dalam menciptakan atau mengkonsep sebuah karya seni. Nah, boleh teman-teman untuk membuat sebuah karya seni yang berdasarkan kepada tema yang saya perlihatkan di dalam kurikulum 2013 dengan mempergunakan alat dan bahan sesuai dengan hasil karya yang telah dibuat di pertemuan sebelumnya, yaitu karya dari barang bekas. Teman-teman boleh buat secara berkelompok yang nantinya disesuaikan dengan tema yang ada di dalam pembelajaran di kurikulum 2013 untuk sekolah dasar. Untuk pemilihan kelasnya boleh dibebaskan, tetapi harus sesuai dengan salah satu tema agar nantinya pada pertemuan selanjutnya yang berjudul tentang tema yang sesuai itu bisa dijadikan satu kelompok dan dijadikan sebuah tema dalam pameran karya seni dengan kelompok yang sesuai. Oke, demikian perkuliahan hari ini tentang
kreasi dan proyek dalam pembuatan karya seni rupa. Mudah-mudahan teman-teman bisa untuk membuat karya sesuai tema dan nantinya bisa untuk segera dipamerankan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di dalam perkuliahan pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.